Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وعلم على نبينا وشفيعنا ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurlah Allah, kita memuja kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas semua nikmat ini. Nikmat yang begitu besar yang wajib kita syukuri, nikmat yang alhamdulillah kita dibangunkan dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah bangunkan kita dalam keadaan iman dan Islam, menjadi nikmat yang paling agung yang harus kita syukuri. Karena itulah nikmat dengan ibadah dan kemudian melahirkan kedamaian, ketenangan, dan menjadi satu bekal bagi kita semua untuk mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi teladan kita dalam berbagai macam sisi kehidupan, yang mudah-mudahan kita mampu untuk meladaninya karena kerinduan Rasulullah, kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Salah satunya karena kita pun termasuk orang-orang yang istiqamah untuk melanjutkan menjalankan sunnah-sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah. Tentu salawat ini pula kita aturkan kepada para keluarganya dan juga sahabat-sahabat beliau, dan termasuk kepada umat beliau. Kita termasuk salah satunya yang mudah-mudahan termasuk yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma. Di pagi ini alhamdulillah kita kembali berjumpa di Ahad kedua ya, bersama guru kita Ustaz Ahmad Hanif LC MA, yang alhamdulillah senantiasa mendampingi kita, membimbing kita untuk memahami salah satu dari syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang bagaimana kita menjalankan muamalah maliyah sesuai dengan panduan dari Allah dan Rasulnya. Dan begitu banyak ayat-ayat yang sudah kita kenal tentang larangan riba ya. Karena riba disebutkan dalam surat Al-Baqarah di ayat 275, jelas bahwa Allah menghalalkan, yang Allah halalkan adalah riba, yang Allah halalkan adalah perdagangan, wa halallahu bai'a wa harrama riba, sedangkan Allah mengharamkan riba. Dan di ayat selanjutnya juga kita sudah membaca betapa Allah menghancurkan riba, tapi wa yurbis sadaqat, sedangkan Allah menyuburkan sedekah. Dan sedekah inilah salah satu juga yang menjadi amal saleh rutin kita lakukan setiap pagi, dan mudah-mudahan menjadi amal yang termasuk dalam sabda Nabi yang mulia, min ahabil amali Allah, termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di pagi ini tema yang tentu berkaitan dengan muamalah maliyah, masih berkaitan dengan bagaimana kita membangun sebuah ekonomi Islam yang non-ribawi. Dan salah satunya kita memulai dengan pemahaman betapa bahayanya riba, dan begitu banyak manfaat atau faedah yang bisa kita raih dengan menjauhi riba. Dan itulah larang-larangan riba yang disebutkan dalam Al-Quran dan pun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah akan dibahas oleh Ustaz Hanif, Ustaz Ahmad Hanif, yang mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita, dan juga bisa berbagi kepada orang-orang di sekitar kita tentang betapa bahayanya riba dan hikmah yang kita bisa raih dari menjauhi riba. Dan ini menjadi fenomena yang tentu kita harus pahami ya di masyarakat kita,
apa riba ini masih menjadi salah satu kekhawatiran, menjadi salah satu uh, praktek yang masih banyak yang kita temui di sekitar lingkungan kita. Baik, Ustaz, sudah hadir juga sudah bersama kita di paginya sahabat Hanif yang selalu memberikan inspirasi tentang bagaimana kita membangun sebuah ekonomi non ribawi, yaitu ekonomi Islam. Assalamualaikum, Ustaz Ahmad Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya antum, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di pagi ini insya Allah kita kembali melanjutkan sebuah tema ya tentang eh, larangan riba gitu ya. Karena sebelumnya kita membahas juga tentang betapa bahayanya riba, dan di pagi ini insya Allah akan kembali tentang tema riba ini dengan kita mengambil hikmah. Apa sebenarnya sih hikmah yang bisa kita raih dengan kita termasuk orang yang menegakkan ekonomi non ribawi ini? Tafadhol masykur, Ustaz. Baik, syukran Ustaz Khalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Azka salawatillahi wa taslimatihi على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين. أما بعد. Alhamdulillah, hadirin ayah bunda jamaah MKI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita sama-sama mengingatkan agar bersyukur, memuji, menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, limpahan nikmat, terutama nikmat iman dan juga nikmat Islam dan juga nikmat istiqomah di atas keduanya, sehingga kita bisa merasakan manisnya iman, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya iman, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya thalabul ilmi, nikmatnya belajar. Salah seorang ulama mengatakan al-istiqamatu afdalul karamah. Kita bisa istiqomah dalam kebaikan, termasuk dalam kita belajar dan menuntut ilmu seperti ini, itu adalah karomah yang terbaik, adalah karomah yang paling luar biasa. Mudah-mudahan kita terus belajar dan terus semakin termotivasi untuk memperdalam agama kita sendiri, karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan menjadi baik, maka diberikan pemahaman dalam masalah agamanya. Dan pemahaman tentu tidak datang tiba-tiba, tidak terjadi begitu saja. Ilmu tidak muncul tiba-tiba, tetapi kemudian kita ikhtiarkan, kita upayakan dengan kita belajar. Dan alhamdulillah melalui MKI ini secara konsisten memfasilitasi kita untuk senantiasa thalabul ilmi,
untuk senantiasa belajar dari guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada guru-guru kita semua, ya, dan juga kepada pembina serta pengurus MKI, dan diberikan keberkahan, kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian juga jamaah sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi ini, mumpung juga masih pagi, awal hari, mari kita juga bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah baiknya pagi kita ini kita awali dengan pujian tadi kepada Allah, dan kemudian dengan salawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, hati kita senantiasa tertaut kepada beliau, kemudian kita diberikan kekuatan untuk mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya, termasuk di antara hal yang beliau wanti-wanti untuk umatnya ini adalah masalah riba, nanti akan kita bahas. Kemudian juga salawat dan salam kepada para sahabat, para pejuang, para pengikut beliau yang setia, dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita di kajian-kajian seperti ini, dengan di majelis-majelis ilmu seperti ini juga dalam upaya kita membuktikan konsistensi kita dan kesetiaan kita mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah MKI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pekan sebelumnya kita membahas sedikit ya tentang mengenal riba, apa itu riba. Sangat penting ya dalam muamalat ini kita mengenal tentang riba, karena sekali lagi mengingatkan kaidah dalam muamalat itu adalah semuanya boleh kecuali yang dilarang. Nah, salah satu hal yang sangat dilarang dalam muamalat itu adalah riba. Artinya kalau kita mengenal riba, maka kita sudah mendapatkan ya lumayan banyaklah jaminan transaksi-transaksi kita bisa kemudian kita hindarkan. Kemudian juga dengan mengenal riba dengan baik ya secara hakikatnya, karena yang namanya muamalat ini mengalami perubahan-perubahan, baik dari sisi wasilah atau sarananya, ataupun dari sisi metode dan tata caranya. Nah, dengan mengetahui hakikat dari riba itu sendiri, kita bisa tetap ya memberikan penilaian ya, memberikan suatu pemahaman terhadap perubahan situasi yang terjadi. Nah, jadi kalau kita paham hakikatnya, maka apapun nanti kemudian bentuknya, ya, seperti apapun tampilannya, kita tidak mudah terkecoh gitu ya. Nah, hadirin jamaah MKI yang dirahmati Allah, untuk lebih kemudian memperdalam pemahaman kita tentang riba ini, pada pertemuan hari ini insya Allah kita akan membahas tentang hikmah dari larangan riba. Nah, yang disebut hikmah ini adalah kebaikan-kebaikan ya yang terkandung dari larangan riba itu sendiri. Kita sebagai seorang muslim tentu harus memahami bahwa syariat yang Allah turunkan kepada kita yang melalui Al-Quran, melalui As-Sunnah, itu semata-mata adalah untuk kebaikan kita. Itu adalah semata-mata untuk maslahat manusia itu sendiri, baik itu di dunia dan juga di akhirat nanti. Nah, salah satu maslahat terbesar yaitu ada dalam larangan riba ini. Tapi yang juga perlu kita ingat adalah yang namanya kebaikan atau yang namanya hikmah ini, ketika riba itu kita hindarkan, bisa jadi terwujud, bisa jadi tidak. Nah, jadi hikmah ini tidak selalu terwujud gitu ya.
Jadi hikmah ini bisa langsung ada, bisa langsung kadang-kadang bisa langsung kita rasakan, tetapi kadang-kadang tidak bisa kita langsung rasakan. Barangkali tertunda gitu ya. Atau bisa kita ketahui atau kadang-kadang juga tidak gitu. Atau bisa saja saat ini kemudian terungkap oleh kita, saat ini belum terungkap oleh kita, tapi nanti di masa depan akan terungkap oleh kita. Nah, itulah yang disebut dengan hikmah. Nah, sehingga hikmah ini sebetulnya berbeda dengan dalam istilah hukum itu illah ya, dalam istilah hukum Islam itu illah. Kalau illah dia adalah penyebab adanya hukum. Nah, jadi kalau illah itu ada, barulah hukum ada gitu ya. Nah, tetapi hikmah ini tidak terkait dengan keberadaan hukum. Jadi bisa saja suatu hikmah itu belum berhasil kita capai atau tidak kita ketahui atau kita tidak dapatkan, tetapi bukan berarti hukum di situ kemudian juga tidak ada gitu ya. Nah, tapi justru kita menjalani hukum yang kemudian atau ketetapan ketentuan yang Allah tetapkan itu salah satunya adalah dalam rangka kita mewujudkan hikmah-hikmah yang sudah disebutkan di dalam syariat. Baik, mari kita masuk ke pembahasan. Ya, ini kembali sekedar mengingatkan kita akan bahaya dari riba ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi jika kamu bertaubat, kamu berhak atas pokok hartamu, kamu tidak berbuat zalim dan juga tidak dizalimi. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita begitu berbahayanya riba ya, baik bagi individu kita ataupun bagi masyarakat. Di mana dalam ayat ini Allah sampai menyebutkan bahwa kalau kemudian orang-orang yang dilarang dari riba itu tidak berhenti, maka ketahuilah akan terjadi perang dari Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini sebenarnya cukup bagi kita untuk menunjukkan betapa dahsyatnya bahaya dari riba. Kemudian ini juga sedikit kembali mengingatkan juga pembahasan yang juga sebelumnya. Sabda Nabi SAW, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasya'iru bisyairi wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mithlan bi mithlin sawa'an bi sawa'in yadan bi yadin. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin." Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, jelai dijual dengan jelai, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah harus sama dan dibayar kontan. Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya atau menukarkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan atau tunai. Nah, ini riba, tentang riba jual beli ya. Nah, kembali mengingatkan bahwa jenis riba itu ada dua. Riba yang terjadi karena utang piutang ya, disebabkan adanya utang piutang. Kemudian yang kedua riba
dalam pertukaran atau jual beli transaksi ya. Nah, riba utang piutang ini tentu kita sudah sama-sama tahu yang namanya utang piutang ya, ketika kita kemudian meminjamkan sejumlah uang ataupun aset gitu ya, tidak jadi yang namanya objek utang itu tidak hanya uang ya, tapi suatu aset yang akan digunakan oleh orang lain yang kemudian dikembalikan senilainya. Nah, itulah yang artinya utang. Nah, utang ini bisa terjadi dari awal atau bisa juga terjadi karena disebabkan oleh jual beli gitu ya. Nah, apapun ataupun transaksi lainnya, apapun penyebab utang tersebut, maka kalau kemudian terjadi pertambahan karena utang, maka itulah yang disebut dengan riba utang ya. Nah, sedangkan riba jual beli ini adalah riba dalam transaksi jual beli ya. Seperti yang disebut dalam hadis ini, emas dengan emas gitu ya. Artinya menukar emas dengan emas. Jual beli itu kan sebenarnya adalah kita menukar gitu ya. Nah, untuk kemudian hari ini emas ini tidak hanya kemudian dimaknai sebagai emas yang kita kenal, tapi juga dimaknai sebagai mata uang ya, sebagai mata uang, alat transaksi, alat tukar. Nah, untuk bentuk kontemporernya di zaman sekarang yang perlu kita waspadai, transaksi jual beli ini biasanya terjadi dalam transaksi falas ya, karena itu merupakan jual beli mata uang ya, sama seperti emas dengan emas, perak dengan perak. Nah, ini merupakan mata uang sebetulnya. Nah, yang pertama, hikmah dari larangan riba adalah, nah ini kita kutipkan dari kitab Mafatihul Ghaib ya, tafsir Mafatihul Ghaib oleh Imam Ar-Razi, mencegah terjadinya eksploitasi terhadap pihak yang lemah. Nah, ini tentu sudah sama-sama kita ketahui ya. Dan di masa lalu, di masa dahulu, sebetulnya memang lebih sering riba itu terjadi kondisinya seperti ini gitu ya. Yaitu pihak yang pemodal itu kemudian mengeksploitasi ya pihak yang tidak memiliki modal. Nah, karena kita tahu bahwa yang namanya orang berusaha itu kan membutuhkan modal. Tapi masalahnya usaha itu kan tidak selalu untung. Nah, sementara di dalam riba ini adalah pihak pemodal kan itu tidak mau tahu kalau masalah kerugian ya. Karena sudah mematok tambahan di awal, maka dalam tanda kutip mewajibkan selalu ada untung. Nah, inilah yang kemudian dalam hal ini terjadi eksploitasi terhadap pihak yang lemah. Atau barangkali sampai hari ini sudah terjadi ya, sering juga orang pihak yang berutang ini bukan hanya untuk kegiatan usaha gitu ya, bukan hanya untuk kegiatan yang sifatnya produktif, tapi bisa saja mereka kemudian berutang untuk kebutuhan pokok gitu ya, untuk kebutuhan-kebutuhan yang bertahan hidup. Nah, apalagi kalau utang tersebut digunakan untuk kebutuhan ini, kemudian mereka dieksploitasi dengan hal seperti itu, ya tentu ini lebih zolim lagi gitu ya. Nah, dan kita tahu ya bahwa jelas hal seperti ini bertentangan dengan spirit ajaran Islam yang memerintahkan pihak yang kuat untuk membantu pihak yang lemah. Nah, jadi banyak sekali ya kita perhatikan ajaran-ajaran dalam Islam itu memang berpihak kepada pihak-pihak yang lemah ya, baik lemah secara ekonomi ataupun kemudian lemah secara kedudukan. Zakat contohnya, itu distribusinya yang paling utama itu adalah kepada fakir dan miskin ya. Nah, ini kan mereka memang lemah secara ekonomi. Begitupun kemudian dana-dana sosial lainnya, nah itu mereka yang paling layak, mereka yang paling berhak mendapatkan pada
sebagai prioritas itu adalah mereka yang kekurangan secara ekonomi gitu ya. Nah, tentu dilarangnya riba itu sangat selaras ya dengan prinsip tersebut, karena riba sekali lagi ini istilahnya ya justru memanfaatkan kelemahan mereka gitu, mengeksploitasi kelemahan mereka. Nah, inilah yang kemudian dihindarkan sehingga kemudian riba dilarang gitu ya. Sampai hari ini ya hal-hal seperti ini tentu, walaupun hari ini mungkin tidak selalu orang itu berhutang karena apa? Karena kebutuhan pokok gitu ya. Apalagi kalau dalam bisnis ya seringkali itu pihak yang berhutang juga uangnya banyak gitu ya, secara ekonomi kuat gitu kan. Nah, tetapi tetap tentu ini tidak menghilangkan ya. Hari ini juga masih ada pihak-pihak yang memang mereka berhutang karena memang membutuhkan gitu ya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan mencegah terjadinya eksploitasi terhadap pihak yang lemah ya. Kemudian hikmah berikutnya adalah mencegah dan menahan sifat rakus dan tamak. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 275 disebutkan bahwa pemakan riba seperti orang yang kesurupan setan. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Para pemakan riba itu mereka tidak berdiri melainkan seperti berdirinya seperti orang-orang yang kerasukan setan. Imam Ibnu Ashur ya dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir, ini kitab tafsir, menyebutkan bahwa kesurupan setan ini dapat dimaknai sebagai kondisi di mana tidak terkendalinya para pemakan riba dalam mencari harta. Seperti orang yang hilang akal karena kesurupan. Nah, ya mungkin ya di sini di MKI juga kita ada beberapa sesi ya membahas tentang rupiah gitu ya. Barangkali jamaah juga pernah menyaksikan secara langsung, hadirin juga pernah menyaksikan secara langsung bagaimana orang yang kesurupan ya seringkali kemudian mereka itu terhalang ya kesadarannya gitu ya. Yang dominan sehingga adalah setan ya atau jin yang menguasai mereka. Nah, itulah kemudian ilustrasi dari para pemakan riba. Jadi akal dan pikiran mereka itu kemudian dikuasai oleh sifat rakus, sifat tamak, ya sehingga seperti orang kesurupan tadi. Nah, sehingga ya mereka kehilangan empati ya, bahkan kemudian kehilangan rasional bahkan gitu ya, kadang-kadang mereka tidak rasional, bahkan kemudian kehilangan kepedulian ya. Sebetulnya kan Allah meletakkan batasan-batasan gitu ya, tetapi karena didorong oleh sifat rakus ingin menguasai ya, ingin kemudian memiliki sebanyak-banyaknya, karena kan kalau kita lihat riba itu adalah dia selalu bertambah kan, selalu bertambah, selalu minta tambah. Nah, sementara seperti yang kita tahu di dunia ini ya tadi dalam usaha ataupun lain sebagainya ya itu adalah suatu yang mustahil ya, bertambah terus seperti itu gitu ya. Nah, inilah yang kemudian salah satu ya penafsiran para ulama bahwa orang-orang pemakan riba itu seperti kesurupan setan itu karena ya mereka ibaratnya kesurupan sifat rakus dan tamak. Nah, kita tahu ya dua sifat ini sebetulnya ada dua sifat yang tercela yang dilarang oleh agama kita, oleh Islam. Ya, batas kita tahu sebetulnya kan sifat rakus dan tamak ini sifat menginginkan harta itu memang sudah ada dalam diri manusia gitu ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu memang suka harta. Nah, kapan rakus atau tamak ini menjadi suatu sifat yang tercela ya ketika sudah menabrak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saat orang itu sudah melakukan riba, artinya ini dia sudah melampaui batas. Apalagi kalau kemudian melakukan hal-hal yang lainnya ya. Mengambil bukan haknya ya, kemudian korupsi gitu ya. Atau kemudian mengambil hak milik orang lain ya,
dengan cara apapun ya, tidak memperdulikan yang haram. Nah, inilah yang kemudian artinya sifat-sifat ini kemudian dilarang. Tapi kalau kita masih dalam batasan yang halal, artinya keinginan kita terhadap harta itu masih boleh, masih lumrah, masih wajar gitu ya. Tetapi memang harus dikendalikan. Jangan sampai kemudian keinginan kita terhadap harta itulah yang menjadi pemimpin ya, yang menjadi penuntun kita, sehingga akhirnya ya kita tadi seperti orang yang kesurupan gitu ya. Nah, kemudian hikmah dari larangan riba berikutnya adalah mematikan naluri tolong-menolong dan saling membantu sesama manusia. Nah, ajaran Islam juga mendorong sebetulnya agar kita saling tolong-menolong gitu ya, sesama umat Islam dan juga sesama manusia. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan gitu ya. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma damal 'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa yang kemudian meringankan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan kelak kesulitannya di akhirat. Barang siapa, Nabi juga bersabda, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna, orang yang tidak memperhatikan urusan umat Islam, maka bukan dari golongan kami. Jadi jamaah sekalian, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini tolong menolong dan saling membantu ini adalah fitrah manusia yang kemudian dikuatkan ya oleh ajaran Islam. Nah, jadi ini salah satu prinsip Islam yang sangat utama sekali, yaitu menolong dan membantu. Menolong dan membantu di sini artinya memberikan jasa kepada orang lain tanpa pamrih. Nah, dan kalau kita lihat riba sangat bertentangan dengan prinsip ini gitu ya. Nah, di mana kalau kita lihat riba itu, contoh dalam utang piutang ya, atau pinjam meminjam, itu orang yang meminjamkan berharap pamrih langsung gitu ya. Berharap pamrih langsung, berharap imbalan langsung. Nah, ini tadi yang kalau ini terus dilakukan ya, sebetulnya kita juga tidak tidak dilarang pamrih juga ya dalam beberapa hal. Jual beli itu kan sebenarnya pamrih gitu kan. Bisnis itu kan pamrih sebetulnya. Tidak apa-apa. Nah, tetapi riba ini ya ini adalah bentuk murni ya dari pamrih secara terus-menerus gitu ya. Ini yang bertentangan dengan prinsip tolong-menolong. Kegiatan ekonomi dalam Islam tidak selalu bersifat komersil ya, tidak selalu bersifat bisnis tadi. Kegiatan komersil saja tidak cukup untuk mewujudkan keadilan. Islam sangat mendorong kegiatan ekonomi yang juga bersifat sosial, yaitu tanpa pamrih. Ya. Nah, contoh adalah dalam kewajiban zakat. Zakat ini kan kita sebetulnya tidak mengharapkan pamrih dari manusia gitu ya. Nah, ini murni orang yang sudah memenuhi syarat memisahkan bagian dari hartanya tanpa mengharapkan pamrih dari manusia. Dan kita tahu kalau kemudian sifat tolong menolong ini langka, yang terjadi adalah hukum riba. Nah, inilah yang menjadi, nah ini kan ya kemanusiaan gitu, kemanusiaan yang saling menolong tadi akan terkikis dan hilang. Nah, inilah kemudian salah satu alasan ya, salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah memusnahkan riba dan kemudian menumbuhkan zakat atau sedekah. Nah, jadi memang sedekah itu walaupun tanpa pamrih ya, tidak ada pamrihnya langsung, tapi itu menumbuhkan, itu kemudian memproduktifkan, itu mengembangkan. Sedangkan riba meskipun secara lahir ya, secara sekilas tampak langsung ada pertumbuhan, tapi sesungguhnya itu adalah kemudian akan memusnahkan, akan mematikan.
Kemudian hikmah dari larangan riba berikutnya adalah mencegah memakan harta orang lain dengan cara batil dan zolim ya. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah, transaksi yang terjadi pada riba bukanlah transaksi yang adil, meskipun dengan persetujuan kedua belah pihak. Jadi persetujuan itu tidak selalu mencerminkan suatu transaksi yang adil ya, suatu transaksi yang fair. Karena pada riba, contohnya kalau kita ambil di sini adalah riba jual beli, jelas terjadi kezaliman karena perbedaan nilai harta yang ditransaksikan tanpa ada kontribusi apapun dari pihak lainnya. Nah, perlu kita ingat dalam jual beli, misalnya emas dengan emas atau perak dengan perak, itu kan tidak boleh ada kelebihan gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya adalah suatu ilustrasi bahwa ya jelas kalau misalnya yang satu ada kelebihan, 1 gram emas dengan 1,5 gram emas, ya jelas setengah gram ini bukan merupakan kompensasi dari apapun gitu ya. Nah, sehingga kelebihan ini adalah ya wujud memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Pada riba utang juga demikian ya, pertambahan harta karena adanya tenggat waktu. Nah, kan riba utang itu biasanya karena tenggat waktu. Karena hari ini kita pakai 1 juta misalnya, kemudian kita kembalikan bulan depan 1,5 juta, apa asal muasal pertambahan dari 500 ini gitu ya. Hanya masalah waktu, hanya dengan berjalannya waktu saja. Toh kalau uang itu ada di kita juga belum tentu bertambah gitu ya. Apalagi kalau memang tidak diusahakan ya, tidak dibikin dalam suatu usaha gitu kan. Nah, maka ini juga belum tentu akan ada pertambahan. Jadi hanya waktu saja. Sementara ya waktu saja tidak cukup menjadi alasan ya untuk kemudian bertambahnya harta tersebut. Sehingga pertambahan tadi adalah bukan hal yang legal, bukan hal yang sah secara syariat. Sehingga pertambahan itu adalah wujud dari kita memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil ya. Kemudian di antara hikmah larangan riba berikutnya adalah mendapatkan harta dengan cara riba akan membuat kegiatan perekonomian yang memberikan manfaat real bagi masyarakat menjadi lesu. Karena salah satu prinsip ekonomi dalam Islam adalah ekonomi yang memberikan manfaat real bagi masyarakat. Jadi ketika ada jual beli itu kan sebetulnya adalah suatu distribusi ya, distribusi barang. Artinya masyarakat yang membutuhkan kemudian bisa mendapatkannya ketika ada jual beli. Begitupun dengan jasa. Orang yang membutuhkan dia bisa mendapatkan. Di satu sisi orang yang memberikan juga mendapatkan imbalan. Kan itu pada prinsipnya jual beli. Jadi memang ada spirit tolong menolong yang besar sebetulnya dalam jual beli, tapi itu juga dalam wujud kegiatan ekonomi yang sebenarnya. Nah, ekonomi itu sebenarnya memang ujungnya adalah manfaat ya, yang didapatkan oleh masyarakat ya, oleh orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut. Nah, tetapi kalau praktek riba ini akan bertentangan dengan prinsip ini. Karena kalau orang yang kemudian mendapatkan uang dengan cara membungakan uang, artinya ini menutup pintu usaha real. Katakanlah kita misalnya memiliki 10 juta, kemudian hanya dengan meminjamkan 10 juta ini kita bisa mendapatkan 5 juta misalnya, ya kita merasa tidak perlu berusaha lagi ya. Tidak perlu kemudian memproduksi barang lagi, atau tidak perlu menjualkan barang lagi, atau tidak perlu memberikan jasa lagi untuk mendapatkan 5 juta. Cukup dengan meminjamkan uang kita dapat 5 juta gitu ya. Artinya di sini usaha real yang betul-betul memberikan manfaat kepada masyarakat ini menjadi berkurang gitu ya. Nah, bisa kita bayangkan kalau yang seperti ini bukan hanya 1 orang ya, 2, 3, 10. Jadi betapa banyak kemudian kegiatan ekonomi real yang
terhenti ya, akibatnya dampak langsung manfaat kepada masyarakat itu menjadi berkurang gitu ya. Nah, ya kalau kita perhatikan tidak hanya riba ya, seperti juga misalnya judi. Nah, itu kan juga di antara hikmah dilarangnya judi itu adalah agar masyarakat itu kemudian tidak terjebak dari mencari uang dengan cara-cara yang instan ya, tanpa memberikan usaha real yang memberikan manfaat real, atau usaha real yang memberikan manfaat untuk masyarakat. Jadi kalau praktek seperti ini semakin besar dan semakin banyak, justru akan membuat ekonomi real menjadi lesu gitu ya. Nah, jadi padahal kegiatan ekonomi inilah yang sejatinya memberikan manfaat untuk masyarakat. Dalam hadisnya Nabi juga menyampaikan bahwa khairun nas anfa'hum linnas. Kemudian juga di antara hikmah dari larangan riba lainnya adalah menstabilkan nilai alat tukar dan menstabilkan ketersediaan makanan pokok. Nah, hikmah ini ya, jadi makosid di sini bisa kita terjemahkan menjadi hikmah ya. Didasarkan pada premis ya bahwa illah, artinya pada suatu pernyataan bahwa illah atau larangan riba pada emas dan perak adalah keberadaannya sebagai alat tukar atau mata uang. Sedangkan pada kurma, gandum, jelai, dan garam adalah makanan pokok. Nah, alat tukar itu hakikatnya adalah menjadi nilai bagi komoditas lainnya. Jadi kalau alat tukar itu kan dia mengukur ya, mengukur nilai barang-barang yang lain. Nah, sehingga diperlukan kestabilannya. Sehingga memang alat tukar ini harus dipertahankan kestabilannya. Contoh rupiah gitu ya. Nah, pemerintah ini kan melalui Bank Indonesia itu membuat kebijakan-kebijakan. Salah satu tugasnya Bank Indonesia itu adalah agar rupiah ini stabil gitu ya. Stabil dalam artian ya ini kan dibandingkan dengan kurs mata uang lain, misalnya kepada dolar atau kepada emas dan lain sebagainya. Ya, walaupun ya yang kalau kita pakai mata uang fiat hari ini itu akan sulit untuk stabil gitu ya, tetapi ya paling tidak tetap bisa diusahakan tidak terlalu drastis ya. Contoh kayak kalau mata uang kita rupiah ini kan selalu mengalami penurunan gitu ya, penurunan nilai. Harusnya itu tidak seperti itu, karena ketika nilai mata uang itu turun ya pada hakikatnya itu sudah terjadi kezoliman gitu ya, kezoliman, karena kan aset kita yang tadinya bernilai katakanlah misalnya 100 juta, ketika nilai mata uang turun ya sekarang misalnya hanya tinggal 90 juta, padahal tidak ada yang mengambil, tidak ada yang mencuri ya, tidak ada yang rusak, tetapi kok bisa tiba-tiba nilainya berkurang gitu ya. Nah, sehingga alat tukar ini harus dibuat stabil. Dan apabila alat tukar ya ditransaksikan sesama alat tukar, tadi misalnya rupiah dengan rupiah atau rupiah dengan dolar, ya, dapat menyebabkan kelangkaan dan membuat harganya menjadi tidak stabil. Artinya, kalau uang, ya, jadi ada namanya uang, ada namanya komoditas. Ya. Sekarang karena dalam transaksi uang sama uang itu orang ingin mencari keuntungan, katakanlah misalnya contoh seperti orang trading falas gitu ya. Nah, akhirnya alat tukar itu tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar, tapi dijadikan sebagai komoditas untuk mendapatkan penghasilan langsung gitu ya. Nah, sehingga berlaku hukum ekonomi di situ ya. Kalau kemudian pasokannya sedikit, maka dia akan menjadi mahal. Nah, artinya kemudian ya itulah salah satu hal yang membuat mata uang tidak stabil, yaitu ketika mata uang atau alat tukar ini ditransaksikan sebagai komoditas ya, sebagai sebagai barang gitu ya, dan ini tidak bagus untuk perekonomian. Begitupun dengan makanan pokok, karena sama rumusnya tadi ya, kalau makanan pokok ini kemudian dijadikan sebagai komoditas untuk mendapatkan keuntungan secara langsung, ya akan berakibat pada kelangkaan ya, sehingga menimbulkan kesulitan untuk manusia untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Jadi hadirin sekalian, ini terakhir gitu ya, kita bacakan saja, yaitu mencegah penggerusan harta.
Dalam surah Al-Baqarah ayat 276, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah menggerus dan memusnahkan harta riba. Para ahli tafsir menyebut pemusnahan ini bisa dalam bentuk sebenarnya dalam arti berarti kebangkrutan, kemiskinan bagi pelakunya, dan juga berarti dicabut keberkahan. Sehingga harta yang dimiliki pelaku riba tidak mendatangkan kebahagiaan, ketenangan, dan kemaslahatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sabda Rasulullah SAW, riba meskipun banyak akhirnya akan menjadi sedikit. Jadi memang yamhaqullahu riba, ya. Allah akan memusnahkan riba. Musnah bisa dalam artian ya musnah secara fisik. Ya, kita juga banyak mendengar ya kisah orang-orang yang terjerat riba yang kemudian membuat mereka miskin, ya, habis seluruh hartanya. Tapi juga bisa ya ada juga mungkin pelaku riba tetap kaya raya, tetapi kemudian menurut penafsir yang berikutnya dicabut keberkahannya, ya, meskipun kemudian hartanya banyak tetapi itu tidak mendatangkan keberkahan, tidak mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan. Allahu a'lam bishawab, ya itulah beberapa hikmah ya yang bisa kita gali dari larangan riba, ya, salah satu larangan yang sangat penting di dalam kita bertransaksi keuangan, dalam kita berkegiatan ekonomi. Baik, jemaah sekalian yang berhormati Allah, barangkali itu untuk pembahasan pada pagi hari ini. Untuk sesi berikutnya kami kembalikan kepada Ustaz Khalis. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, masyaAllah. Mudah-mudahan penjelasan ini menjadi pengingat kita untuk kita semua tentang bahaya riba, ya. Betapa riba ini sudah terjadi di sekitar kita dan kita saksikan juga orang-orang yang tadi disebutkan bangkrut, ya. Kemudian tiba-tiba hancur semua hartanya, hilang gitu ya karena riba. Dan kalau ini mengingatkan kita kepada kasus krisis moneter ya di tahun 98 ini, betapa banyak perusahaan-perusahaan bangkrut akibat memang nilai rupiah yang anjlok, ya. Itu memang persoalan yang sangat berat, ya, yang memang harus dihadapi oleh kita saat itu. Dan karena sistem ekonomi kita masih mengacu kepada sistem ekonomi kapitalis, tentu tidak bisa dilepaskan dari riba gitu, ya. Dan ini menjadi pengingat bagaimana kita bisa menegakkan, ya, ekonomi yang syariah ini menjadi bagian dari perjuangan atau jihad yang luar biasa. Insya Allah kita akan masuk ke sesi tanya jawab, ya, dan banyak hal yang tentu harus ditanyakan karena ini berkaitan dengan sehari-hari kita, muamalah kita dengan harta kita, dan juga praktek pribadi yang jangan-jangan masih ada berbau riba gitu, walaupun sentuhan-sentuhannya tidak terlihat secara lebih jelas gitu, ya. Dan itulah mari kita manfaatkan sesi terakhir untuk tanya jawab bersama Ustadz Ahmad Hanif. Tapi sebelumnya kita simak informasi komersial berikut ini dulu. Salt atau pink salt berasal dari batu gunung yang hanya asin tanpa mineral lain selain NaCl. Zamira Salt diproduksi dari garam laut yang diuji secara klinis dan memiliki hasil laboratorium. Kekayaan mineralnya sempurna. Di pagi hari matahari bersinar, ku hirup aroma manis yang segar. Oh Nuna Premium Palm Sugar, rindu rasa pahit tak tersisa di setiap teh, kopi dan sarapan. So, beli dulu. Oh Nuna manis, alhamdulillah. Assalamualaikum sahabat, Remember Kids kembali hadir dengan desain yang beragam. Tentunya tetap nyaman, simple, dan trendy. Dengan bahan katun combat 30S, sangat nyaman dipakai si kecil, baik untuk berpergian maupun bermain seharian. Yang berminat silahkan chat admin ya, ada harga khusus untuk pembelian minimal 3 pieces.
PMP 812. Dibuat dengan bahan-bahan segar pilihan, dilengkapi dengan kuah cuko khas Palembang. Sungguh menambah kekayaan rasanya. Segera diorder, dijamin ketagihan. Tampil cantik dan tetap syar'i dengan brand Rayhan. Dibuat dari bahan ceruti baby doll, sangat nyaman dipakai sehari-hari dan membuat kesan elegan. Desainnya original dan anggun. Segera order dan pilih warna kesukaanmu. Dapur Sundari Muarakuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Tersedia juga paket pelajar, cuma goceng loh. Paketan vakum juga melimpah, cocok deh buat yang mau jualan lagi. Aneka produk bisa dicek di website Tokopedia dan lainnya, hanya di PMP Palembang 7 Saudara. Alhamdulillah, dan jangan lupakan hari ini di hari Ahad masih sebagaimana biasa hari pasar kita. Mudah-mudahan tidak hanya kita menyaksikan eh, informasi komersial ini di Zoom ya, tapi juga bisa kita bertransaksi langsung di grup, karena produk ini adalah salah satu produk yang menjadi milik para jamaah dan kemudian di-share untuk dijual di grup Majelis Keluarga Indonesia. Silakan untuk menikmati sajian dari para pedagang kita di MKI ya, dan mudah-mudahan menjadi sebuah pasar yang penuh berkah karena saling membeli sesama jamaah, dan itu tentu memberikan kemanfaatan yang luar biasa ya. Ini pasar yang harusnya kita sama-sama bina jadi pasar yang besar gitu ya, dengan cara di sana ada penjual juga ada pembeli. Kalau ada penjual semua tidak ada pembeli, biasanya sepi pasarnya ya. Dan ini insya Allah tema yang sangat erat sekali ya dengan apa yang kita bahas bersama Ustaz Hanif tentang bagaimana menjauhi riba dan mengambil hikmah dari riba. Saya pernah ini dulu ketika ada yang mengatakan kalau menggunakan kartu kredit ya, kemudian tidak men, menunda pembayaran, itu pasti 0% gitu ya. Ini tidak termasuk riba gitu. Padahal banknya tetap ada Citibank, ada bank-bank konvensional ya. Yang jelas riba, dan ketika telat kan pasti bunganya luar biasa ya. Sampai ada orang yang dari pokoknya aja melebihi bunganya aja melebihi pokoknya gitu ya. Akibat lupa untuk membayar tagihan kartu kredit. Ini bagaimana saat pernyataan dengan orang yang mengatakan kalau eh, memenuhi tenggat waktu dan tidak ada eh, biaya keterlambatan atau tidak ada bunga, apakah termasuk juga dari bagian riba gitu, Ustaz? Baik, langsung saya jawab ya. Ya, Ustaz. Ini mohon maaf, kamera saya agak bermasalah. Eh, ya, tetapi itu kemudian yang disampaikan tadi, suatu akad itu kan dilihat dari kesepakatan ya. Nah, sementara ya terlepas dari apakah kita akan membayar bunga atau tidak ya, tapi kita sudah masuk dalam kesepakatan bahwa kita akan membayarnya gitu ya, kalau terjadi kondisi seperti yang disebutkan tadi. Ya pada prinsipnya ya kita masuk dalam kesepakatan bahwa kita akan membayar kelebihannya kan gitu. Jadi artinya ya kita sudah masuk sebetulnya dalam kesepakatan ya, terlepas dari terjadinya nanti kondisi yang disepakati itu atau tidak gitu ya. Ya tetapi tentu kalau kita bicara apa namanya ringan dan beratnya, tentu itu ya bisa dianggap lebih ringan lah ya dibanding kemudian kalau ya dari awal dan kondisinya hanya satu, bahwa harus dibayar lebih gitu kan apapun kondisinya, tentu itu lebih ringan ya. Kalau memang
alternatif ya. Ini kan bagi orang-orang yang memang kadang istilahnya alternatif yang tersedia itu belum terlalu banyak atau bahkan mungkin tidak ada gitu ya. Nah, fatwa-fatwa yang membolehkan itu mungkin masih bisa digunakan ya, ataupun pandangan-pandangan membolehkan itu masih bisa digunakan. Tapi dengan hari ini dengan semakin banyaknya alternatif dan semakin berkembangnya juga, dan ini kan juga sebentuk keberpihakan sebetulnya ya, bentuk keberpihakan kita kepada suatu perkembangan atau untuk kontribusi kita lah untuk ikut kemudian mengembangkan ekonomi Islam atau ekonomi syariah ya, maka sebaiknya kemudian kita tinggalkan itu. Kalau kemudian memang kartu kreditnya itu diterbitkan oleh lembaga keuangan konvensional. Silakan, ada juga jemaah yang mungkin memberikan respon atau para pemegang kartu kredit. Jangan-jangan nih di sini masih ada nih yang punya kartu kreditnya. Jadi kalau dalam kondisi yang memang tertentu sepanjang itu, kalau saya pernah baca sebuah hadis yang mengatakan bahwa riba itu kan orang yang memakannya, kemudian menyaksikannya, mencatatnya gitu kan ya, itu termasuk apa dalam dilaknat oleh Allah gitu kan, dan kata Rasulullah sama saja dosanya. Itu apakah ada memang tingkatan-tingkatan dosa dalam apa namanya ekonomi ribawi ini gitu kan? Ya, pada prinsipnya sebetulnya dalam Islam ya secara umum amal soleh itu kan ada tingkatannya. Satu amal soleh itu lebih baik dan lebih afdol daripada amal soleh yang lainnya. Prioritas atau peningkatan itu juga bisa disebabkan oleh waktu gitu ya, seperti nanti di bulan Ramadan. Nah, ini kan amal yang kita lakukan di bulan Ramadan akan lebih baik nilainya dibanding di bulan-bulan yang lainnya gitu ya. Atau juga karena tempat ya. Sholat kita di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Aqsa itu lebih tinggi nilainya ya dibanding kemudian di masjid-masjid ataupun kemudian di tempat-tempat lainnya. Sama halnya dengan dosa, dosa pun juga ada tingkatan-tingkatannya ya, makanya Imam Az-Zahabi itu menyusun suatu kitab yang disebut Al-Kabair gitu ya. Dosa-dosa besar, artinya ada yang besar, ada yang menengah, ada yang kecil, kira-kira begitulah. Nah, memang besar atau kecilnya ini dibandingkan antar sesama dosa itu sendiri gitu ya. Bahkan dalam satu dosa pun itu memang ada apa? Ada urutannya juga gitu ya, ada prioritasnya juga. Contoh naudzubillah misalnya membunuh, itu kan suatu dosa besar. Tapi kalau yang dibunuh itu orang-orang yang terdekat ya, misalnya saudara, naudzubillah, apalagi kalau itu kemudian orang tua. Nah, ini tentu tingkatannya akan semakin besar. Hal yang sama juga terjadi pada riba gitu ya. Riba tadi kan ada dua kita sebutkan. Nah, riba utang itu lebih tinggi memang posisinya ya sebagai suatu dosa maksudnya dibanding dengan riba jual beli gitu ya. Ya, artinya kalau kita bertransaksi falas kemudian ada riba di situ, atau kita seperti kita tukar uang mau lebaran gitu ya, nah itu kan kita nuker 1 juta misalnya dapatnya 9,5 gitu ya. Nah itu memang lebih rendah ya dibanding kalau kemudian riba yang diambil dari utang piutang gitu ya. Karena itu memang ayat yang kita sebutkan tadi itu memang konteksnya sebetulnya adalah riba utang piutang gitu ya. Nah, jadi memang ada. Kemudian juga kondisi seseorang yang melakukan itu juga akan mempengaruhi gitu ya. Orang yang memang dia dalam kondisi kondisi memang dia tidak punya banyak pilihan ya, tidak, apalagi masuk dalam kondisi darurat keterpaksaan. Nah, ini tentu bahkan syariat memberikan toleransi gitu ya, memberikan keringanan-keringanan ya, memberikan rukhsah-rukhsah. Nah, jadi kalau kemudian dari saya sih, apalagi kalau kita kaitkan dengan riba yang hari ini ya bisa kita sebut menggurita ya di mana-mana, sehingga ya kita juga banyak kemudian kita juga memahami banyak
saudara kita sesama muslim yang memang susah begitu saja langsung mungkin lepas dari riba. Meskipun itu pilihan terbaik sebetulnya gitu ya. Kalau memang kita bisa langsung 100% lepas, itu adalah pilihan yang ideal, pilihan yang terbaik ya. Pilihan yang sempurna. Nah, tetapi ya ini sama kan seperti halnya kita hijrah. Hijrah totalitas itu pilihan yang baik, yang ideal, yang sempurna. Tapi kita harus juga kemudian menimbang suatu kondisi, apakah kita sanggup gitu ya. Apakah jangan sampai kita kemudian akhirnya kemudian kondisi itu tidak tidak bisa kita menyalahkan hijrahnya ya kan banyak sekali orang hijrah itu kemudian diuji oleh Allah. Khomar itu kan turunnya bertahap itu. Nah, walaupun sekarang hukumnya semua sudah final, tapi memang kebertahapan dalam meninggalkannya itu, yaitu juga bagian dari hal yang memang sesuai dengan prinsip Islam. Jadi kalau kita memang ingin meninggalkan riba, kalau memang belum bisa secara totalitas, ya kebertahapan itu adalah suatu pilihan juga gitu ya. Nah, jadi kalau dikatakan tadi memang semuanya itu adalah dosa, dalam hal dia dosa adalah dia satu, tetapi tingkatannya berbeda. Maka ya kalau memang maka ada kaidah lagi, kalau kita belum bisa meninggalkan semuanya, maka jangan kita lakukan semuanya gitu ya. Maka tinggal kita pilih-pilih mungkin aspek misalnya masih kita lakukan dalam perbuatan kita sehari-hari, kira-kira apa yang terkait dengan riba, ya kita secara perlahan mana yang lebih berbahaya itu kita tinggalkan duluan gitu ya. Mana yang lebih kritis ya, itu yang kita tinggalkan, sambil kemudian kita juga berazam, bertekad ya. Semoga Allah terus memberikan kekuatan kita secara perlahan meninggalkan yang lain-lainnya. Seperti itu, Allahu a'lam. Jadi masih bisa ditolerir kalau ada orang yang berargumentasi, misalkan kasus orang yang bekerja di bank ya, kemudian dia belum punya bisa menghidupi anak istrinya gitu kan, ya, membiayai kehidupan keluarganya, kemudian dia memilih untuk sementara belum keluar dari bank riba gitu. Itu apakah bisa ditolerir atau ini bagian yang seharusnya memang totalitas tadi ya, Ustaz? Ya, makanya untuk dalam hal kalau kita bicara fatwa ya masih ada fatwa ulama yang memang mentolerir gitu ya. Tetapi dalam menghadapi persoalan seperti ini kan tidak cukup hanya boleh atau tidak boleh, haram atau halal gitu ya. Tetapi kemudian juga bagaimana yang bersangkutan itu ya memperkuat ya keyakinan dan keimanannya sendiri sehingga dia dalam kondisi yang memang siap gitu ya. Nah, jadi artinya pilihannya itu memang walaupun katakanlah ada kita ngambil fatwa yang boleh tadi, tapi kan juga tidak mungkin itu dijadikan sebagai suatu kenyamanan gitu ya. Jangan sampai artinya dengan alasan-alasan yang disebutkan tadi sehingga yang menimbulkan suatu kesan ya dia bahkan kemudian dia nyaman dan dia merasa baik-baik saja. Nah, ini sebetulnya kondisi yang patut diwaspadai gitu ya. Nah, sehingga yang dianggap sementara ternyata seterusnya gitu ya. Ya dalam hal ini seseorang juga perlu ya untuk membuktikan keyakinan keimanan kepada Allah yang mengambil resiko-resiko yang memang bisa dia pertimbangkan juga gitu, bisa dia ukur juga gitu. Wallahu a'lam. Silakan jamaah yang ingin komentar, memberikan testimoni, sharing gitu ya tentang berkaitan dengan riba ya, karena memang di akhir zaman ini disebut oleh Rasulullah hampir tidak ada seorang pun yang bebas dari debu-debu riba ya.
Kan begitu ya, Iya, betul. pola asuh Nabi ya. Seperti kita ya. Iya, Mungkin kita sama sekali pure murni lepas dari riba karena negara kita pun masih berutang riba betul. ya ke Negara kita ya negara-negara yang lain gitu. ekonomi ekonomi dunia itu Lembaga-lembaga asing melalui gitu kan kan. ekonomi, investasi, kerjasama itu rata-rata dibangun dengan asas utang piutang yang berbunga kan. Jadi kalau kita mendengar bahasa-bahasa bantuan apa itu kan utang dan kemudian imbalannya adalah bunga biasanya. Saya tertarik soal ini, Sad, bahwa kenapa larangan riba ini begitu keras ya? Karena memang Islam menginginkan kita ini produktif. Artinya harta yang kita miliki ini jangan disimpan, tapi diproduktifkan dengan mungkin berniaga ya. Ada sahibul mal, ada juga yang kalaupun kita tidak berusaha, tidak bisa berdagang kan dalam Islam itu ada yang disebut dengan sahibul mal, ada orang yang juga diberi amanah untuk berdagang saja. Ya, Dan betul. itu banyak dipraktekkan dalam sejarah Islam. Orang yang memang tidak punya kemampuan berdagang, ya tinggal mencari orang yang punya kemampuan berdagang dan hartanya dititipkan itu terjadi ya. Bagaimana juga Bunda dulu Khadijah ya, radhiyallahu anha, yang juga menitipkan hartanya untuk diniagakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kalau kita sementara ini banyak juga walaupun misalkan diparkir di bank syariah ya, harta kita dalam bentuk mudharabah gitu ya. Tapi apakah itu jadi satu pengingat kita ya betapa harta yang tidak diproduktifkan hanya disimpan di bank kemudian kita menunggu kalau di bank konvensional kan ada bunganya ya. Kalau di bank apa namanya syariah ada bagi hasilnya. Apakah juga spirit ini juga seharusnya kita pegang Ustaz, dalam mengelola harta kita gitu, Ustaz? Ya, ya prinsipnya memang seperti itu ya. Makanya kalau kita bagi kan prinsip itu ada yang sifatnya ideal. Nah, ya memang idealnya sih ya kalaupun kita menyimpan atau menabung uang itu ya juga jangan terlalu banyak gitu ya. Eh, Sisanya kemudian diproduktifkan ya agar tadi orang-orang yang sebetulnya dia punya keahlian, punya keterampilan, tetapi kemudian tidak memiliki modal itu juga bisa kemudian memanfaatkan ya dan kemudian kegiatan ekonomi bisa lebih berkembang gitu ya. Ya mau nggak mau kan kegiatan ekonomi itu akan membutuhkan modal. Nah, kalau orang-orang yang memiliki uang ini menahan uangnya, ya akibatnya kegiatan ekonomi akan semakin lesu gitu ya. Kemudian nanti akibatnya barang-barang akan naik, yang terimbas juga yang menyimpan uang tadi gitu kan. Jadi yang terimbas tidak hanya kemudian yang apa tadi orang yang katakanlah berwirausaha ya yang tidak sulit mendapat akses modal, tetapi kalau barang dan jasa sedikit di masyarakat itu kan akan mahal gitu. Kalau sudah mahal ya semua akan terimbas. Gitu. Semakin sedikit orang yang ya kalau kita bicara Indonesia, semakin sedikit orang yang menanam padi misalnya, ya itu harga beras akan semakin mahal. Makanya kan pemerintah impor kan. Nah, kalau beras semakin mahal itu kan yang terdampak ya bukan hanya tadi si petaninya, tetapi juga ya kita-kita ini yang lain juga yang kemudian tadi mungkin menyimpan uang yang menahan uangnya. Nah, ini kan juga akan terdampak juga dengan kenaikan harga-harga tersebut. Nah, jadi ini kepentingan bersama sebetulnya gitu kan, kepentingan bersama. Baik, Bu Nadia, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya lihat di beberapa tempat wisata itu ada alat tukar yang berupa koin plastik. Nah, mau nggak mau kita harus bayar pakai itu. Ketika kita tukar 100.000, itu nilai koin itu jadi 90.000 gitu. Ada charge-nya sekitar 10.000 atau 50.000 jadi 45.000. Itu gimana tuh Ustadz? Kita kalau masuk tiba-tiba ditodong seperti itu dan mau nggak mau harus transaksi gitu. Makasih Ustadz. Assalamualaikum. Iya, iya, iya. Nah, ini memang juga suatu apa sebetulnya bisa saja ya itu diartikan sebagai suatu jasa bisa ya. Artinya dari kita misal 100.000 jadi 95.000, 5.000-nya itu sebagai suatu jasa.
Tapi kemudian yang jadi masalah kadang-kadang itu kalau misalnya berdasarkan persentase, nah ini ya, yang kemudian berarti kan kalau berdasarkan persentase berarti kan itu dilihat dari nominalnya gitu ya. Nah kalau yang dilihat dari nominalnya ya ini sama seperti artinya bukan lagi unsur jasanya, justru tidak kelihatan gitu ya, karena yang dilihat hanya nominalnya. Kalau memang kalau memang kalau memang tadi ya itu sebagai suatu jasa, maka itu diperbolehkan sebetulnya gitu ya. Tetapi kalau memang itu ya dianggap semacam kita menukar uang tapi kemudian berkurang, nah ini yang kemudian ya bisa terjadi riba jual beli di situ gitu ya. Jadi masih dibolehkan Ustaz ya? Kalau di Iya, kalau memang itu sebagai suatu jasa gitu ya. Artinya dan repotnya kalau dan harus dihabiskan semua ya sebenarnya itu koin-koin. Mungkin kalau saya boleh tanya itu kenapa kok bisa kita menilai nilainya jadi 95.000 itu dasarnya apa ya, maksudnya apakah walaupun kan tadi sudah ditukar gitu ya. Berarti kan itu sudah nilai baru sebetulnya ya. Iya, nilainya baru Ustadz. Jadi pokoknya berlaku kelipatannya. Makin kita banyak nuker itu minusnya makin banyak gitu loh Ustadz. Oh. Gitu. Jadi kan kalau 50 jadi 45, 100 jadi 90.000. Jadi kalau 200.000 jadi 180.000 gitu nilainya. Itu kelipatannya. Dan saya rasa itu kan jadi merugikan ya Ustadz. Iya Nggak betul. sekali kita tukar, oh ini Iya. caranya biaya administrasi gitu ya. Misalnya Iya. biaya pembuatan koin deh, misalnya 10.000 aja udah. Meskipun kita tukar 500.000 gitu. Tapi kan ini nggak jadi kelipatannya Ustadz. Iya. Ya kalau memang tidak ada suatu kebutuhan yang mendesak gitu ya, mungkin kita ya perlu hindari ya transaksi dengan tempat seperti itu. Kecuali itu adalah katakanlah suatu bentuk nilai baru gitu ya. Seperti kita nih menukar rupiah ke dolar, itu kan suatu nilai yang baru. Makanya tadi saya tanya, kok berarti nilainya masih rupiah ke rupiah juga dong gitu yang sebenarnya gitu ya. Nah itu yang membuat jadi masalah gitu. Tapi kalau itu adalah satuan nilai baru ya, misal mungkin ada suatu nilai tersendiri di dalam area itu gitu ya, itu nggak masalah sebetulnya. Ya seperti ketika kita menukar dengan dolar gitu ya, berapapun nilai dolar itu kan asal kesepakatan itu tidak ada masalah gitu ya. Nah, walaupun nilainya naik dan turun gitu, tapi ketika terjadi kesepakatan ketika transaksi itu tidak masalah. Bisa jadi nilainya berbeda dengan kemarin atau mungkin nilainya berbeda dengan keesokan harinya gitu, itu tidak masalah. Nah, tapi kalau tadi karena kita tahu juga ini nilainya dari rupiah ke rupiah, nah ini yang menjadi masalah gitu. Maka seandainya kalau yang koin plastik tadi adalah punya satuan nilai tersendiri yang baru, yang berbeda dengan rupiah, nah mungkin itu masih bisa gitu. Dan itu biasanya di tempat-tempat wisata ya, Bu Danania ya, Iya, betul Ustadz. untuk beli makanan, beli Ya, betul. Makanan, minuman, kecuali tiket masuk beda lagi. Jadi harga barang itu berarti sudah dikurangi itu dengan ada ribanya di situ ya. Ya sebetulnya bisa saja supaya menghindari riba itu dibikin sebagai satuan baru aja gitu. Jadi tidak diukur dengan rupiah gitu ya. Misalnya tadi 100.000, katakanlah kita mendapatkan 5 koin plastik gitu ya. Memang mungkin secara real ketika kita belanja nilainya 95.000, tapi kan kita tidak menukar dengan 95.000, kita menukar dengan 5 koin plastik misalnya kan. Nah artinya itu sudah beda ya. Kalau sudah beda kan tidak ada masalah gitu. Jadi harga barang ditentukan oleh koin itu ya. Misalkan mie ayam jadi 1 koin gitu ya. Nah, itu nilainya sama rupiah tapi
Jadi si koin ini ditulis rupiahnya. Nah, itu Dan berarti kan, iya, itu masih sama-sama rupiah berarti. iya, Dan di restoran itu atau di tempat makan itu hitungannya tetap masih rupiah, bukan per koin, bukan koin ya. iya betul masih rupiah. Kita Iya, nggak boleh bawa makanan ke dalam, tapi harus beli di dalam, jadi terpaksa gitu. Problematis juga nih Sir, ya. Karena iya, bukan nilai baru jadinya ya iya. kan. Ya sebetulnya bisa kalau kalau pengelolanya ini ya istilahnya untuk menghindari tadi riba jual beli ya, ya mereka tinggal tentukan satuan baru aja ya, nilai baru dari koin tersebut gitu. Kemudian nanti harga makanan juga disesuaikan dengan nilai koin itu gitu. Jadi tidak lagi memakai rupiah gitu ya. Tapi kalau Jadi masih ada dipatok nilai rupiah kemudian dikurangi ya itu khawatir masih terjadi riba jual beli di situ. Allahu a'lam. jadi masih ada gorornya di situ Sir, ya. Karena eh, ada semacam manipulasi upaya untuk mengeruk keuntungan, tapi tidak disebutkan dari awal, tapi kecuali disebutkan misalkan ini biaya administrasi untuk, atau apakah katakanlah begitu dari awal sudah ada akadnya jelas, mungkin akan lebih enak gitu. Jadi wallahu alam ya. Jadi memang ini bagian yang mudah-mudahan bisa jadi bahan kajian tuh, Iya, eh, para ulama tuh untuk memberikan rekomendasi terhadap pengusaha itu, untuk tempat usaha itu untuk mengurangi, karena ini sebagai konsumen tentu merasa dirugikan ya. Eh, Ya mendingan tetap belanja ke tempat-tempat yang jelas, eh, kecuali itu menjadi sebuah kayak biaya retribusi ya untuk masuk gitu kan, dan biaya masuknya juga tetap ada ya Bunda Nadia ya. Iya ada, Ustum, beda lagi. Jadi beda lagi ya, itu Iya. memang jadi upaya akal-akalan pengusaha nih untuk dapat untung lebih banyak ini kayaknya. Wallahu alam, tapi indikasi ribanya lebih jelas ya tadi ya. iya, iya. Ya, mungkin tadi kalau misalnya ada memang ya kalau eh, kalaupun istilahnya indikasinya itu adalah riba khofi ya, riba atau riba yang jual beli tadi. Nah, secara peringkat kan memang itu di bawah riba utang gitu ya, karena itu riba jual beli kan seperti kita tukar 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 menukar uang kan. Nah, dengan nilai yang tidak sama gitu ya. Nah, walaupun di situ ada apa ya, ada semacam ada sedikit persoalan karena bisa dianggap juga sebagai jasa gitu. Tetapi karena tadi berlaku kelipatan ya sehingga indikasi ribanya lebih berat. Makanya tadi saran saya di awal kalau memang tidak ada suatu kebutuhan kita untuk ke tempat-tempat yang menggunakan sistem seperti itu ya sebaiknya kita hindari gitu ya. Kecuali memang ada suatu kita kebutuhan yang eh, mendesak gitu ya. Mungkin ada suatu barang, katakanlah kita mungkin pengusaha, suatu barang yang adanya hanya di situ gitu ya. Nah, dan lain-lain ya kondisi yang serupa ya mungkin itu masih bisa ditoleransi gitu ya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, bersyukurlah. Mudah-mudahan ini jadi penjelasan eh, yang komprehensif ya, dan tentu masih banyak harus kita bahas tentang riba ini, karena betul banyak praktek-praktek ribawi di sekitar kita, dan usaha-usaha, upaya-upaya untuk terus mengambil keuntungan tanpa prinsip-prinsip dari syariat ini masih ada di sekitar kita, dan berbagai macam cara eh, dengan nama-nama baru, dengan cara-cara baru gitu ya, tapi sesungguhnya adalah riba. Tentu itu yang harus kita segera hindari, dan tentu dengan ngaji setiap pagi, salah satunya di kajian ekonomi Islam ini, kita menjadi lebih waspada, lebih punya pemahaman yang utuh tentang bagaimana ekonomi Islam, ekonomi yang berbasis syariah ini menjadi suatu ekonomi yang bisa menyelamatkan kita dan umat manusia sesungguhnya, dan memberi kebaikan untuk kita semua, karena di situ ada keadilan, di situ ada tolong menolong, ada prinsip saling memberikan kemanfaatan tanpa apa namanya mencari keuntungan sendiri kemudian memberikan orang lain sebagai korban gitu ya, menjadi eh, sebuah ekonomi yang tentu ini ekonomi yang kita harapkan akan tegak di negeri ini.
Mudah-mudahan Allah memberkahi kita dan kita perjuangan untuk menegakkan ekonomi syariah ini diridhoi Allah, dan kita termasuk orang-orang yang menjadi bagian dari orang-orang yang terus istiqomah untuk menegakkan ekonomi Islam. Amin ya Rabbal Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas ilmu Alamin. Ya, nasihat. sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupakan tetap pagi hari ini kita jadikan pagi yang penuh berkah, dan salah satu dengan keberkahan harta kita. Keberkahan harta kita salah satunya dengan bersedekah. Mudah-mudahan sedekah yang Bapak Ibu amanahkan kepada kami di MKI menjadi sebuah harta yang Allah akan lipat gandakan pahalanya di akhir kelak. Dan tentu ada kemanfaatan banyak juga di dunia, karena sedekah salah satunya yang bisa menolak bala. Sedekah juga mengundang rezeki yang lebih banyak. Dan mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.